Oke, selamat datang di video pembelajaran hybrid mobile programming. Nah, bersama saya, Miftah, ya, kita akan belajar bareng-bareng mengenai local storage untuk studi kasus login dan shopping cart. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerjakan week 5, silakan stop video ini dulu dan teman-teman mencoba mengerjakan dulu di week 5. Barulah ketika teman-teman sudah mengerjakan, maka teman-teman boleh melanjutkan di week 6 ini. Karena dari week 1 sampai week 5 itu akan berlanjut terus-menerus dan memakai hanya satu project itu. Oke, nah ketika teman-teman sudah, silakan lanjutkan video ini. Oke, nah saya kembali lagi. Jadi di sini ada local ya storage ya, penyimpanan secara lokal. Berarti penyimpanan secara lokal itu kita itu dapat menyimpan data itu di dalam browser, teman-teman. Ya, di dalam browser, dan itu ketika teman-teman seperti case ya, kayak case yang ada di browser yang dapat dibersihkan itu hanya melalui manual via JavaScript atau clear case history. Biasanya ketika teman-teman membuka browser, misalkan Firefox atau Chrome, itu kan ketika teman-teman membuka satu web ke web lain, pastikan ada historinya. Ketika ada history, teman-teman bisa menghapus melalui clear case yang ada di browser masing-masing. Nah, sama dengan konsep dari local storage ini. Nah, lebih detailnya sebenarnya local storage ini mirip ya dengan session, teman-teman. Ketika teman-teman sudah belajar PHP ya, PHP language, itu kan ada yang namanya PHP session. Nah, ketika teman-teman belajar ini kan juga sudah mungkin bisa menambahkan sebuah session ya untuk programming PHP. Namun untuk Framework 7 ini teman-teman bisa melakukan penyimpanan seperti session ya menggunakan local storage seperti ketika teman-teman login. Jadi ketika teman-teman coding di PHP itu kan pasti teman-teman membuat atau meng-create sebuah session. Nah, tapi kalau di Framework 7 teman-teman bisa menggunakan local storage. Ya, kegunaannya misalkan ketika teman-teman ini ya menyimpan session user setelah login ya, ketika sukses login, kemudian ketika teman-teman shopping cart ya, jadi shopping cart user. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah toko online ya, teman-teman klik beli itu kan, beli misalkan beli baju, itu kan tersimpan dalam sebuah chat. Nah, terkadang ketika teman-teman misalkan studi kasusnya Tokopedia atau Bukalapak, itu ketika teman-teman belum login pun teman-teman beli kan bisa. Kemudian teman-teman tutup browsernya, kemudian buka lagi Tokopedia, dan ya mungkin saja chat teman-teman itu masih ada kartnya, apa keranjang teman-teman. Jadi teman-teman beli apa, teman-teman masih di dalam chat meskipun entah teman-teman suka atau suka aja ya, suka klik-klik beli ya, tanpa check out bisa saja teman-teman. Nah, itu kan masih tersimpan meskipun browsernya teman-teman tutup. Teman-teman tutup, buka lagi. Nah, storage-nya itu, tempat penyimpanannya masih ada. Begitu. Oke. Atau menyimpan setting preferensi user pada sebuah website juga bisa. Nah, untuk sintaksnya, codingnya, code-nya, teman-teman pasti juga nggak sabar ya. Nah, untuk membuat sebuah storage baru ada beberapa cara. Yang pertama seperti ini, local storage dot titik username sama dengan saya. Jadi ini ada local storage-nya ya. Kemudian dot kolom yang mau disimpan atau variabel yang mau disimpan apa. Kemudian value-nya apa. Jadi ini bisa disebut dengan key ya. Key-nya. Ini value. Local storage dot key, misalkan username sama dengan saya. Atau kita juga bisa pakai kurung ini, kurung siku, username. Jangan lupa tanda petiknya, ini menandakan string ya. Terus kemudian bisa juga local storage dot set item. Set item ini seperti teman-teman belajar object oriented programming, ada setter, ada getter. Itu ya. Nah, di sini username. Begitu. Kemudian ini key-nya, ini value-nya. Username-nya saya. Untuk mengambilnya,
Dengan cara seperti ini, misalkan kita bikin sebuah variabel username sama dengan local storage.username. Kalau teman-teman pakai ini, bisa pakai yang username kurung siku ketika teman-teman pakai ini, dan teman-teman juga bisa pakai get item ini ketika teman-teman pakai set item. Begitu. Oke, nah untuk menghapusnya ya memang manual dengan cara seperti ini. Local storage.remove item. Nah, key-nya apa? Key-nya kebetulan di sini adalah username, maka kita hapus username-nya ini. Begitu. Oke? Saya lanjutkan lagi. Nah, ketika kita sudah masuk studi kasus yaitu ke login. Begitu ya. Nah, di login ini pastikan teman-teman ada filenya, ada file login HTML, kemudian ada rutenya, kemudian ada app.js. Misalkan jika butuh login, begitu, jika butuh memproseskan sebuah login, maka teman-teman perlu menyiapkan HTML login ini. Begitu. Oke. Nah, seperti biasa ya, saya open dulu project base saya. Wait a minute. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa mengkopikan login HTML kalau misalkan males, begitu ya. Kalau misalkan males, teman-teman bisa mengkopikan ini. Tapi dengan catatan, ketika ngopi ini seperti biasa ya, di kelas saya harus menghapus secara manual spasinya biar aman. Begitu ya. Nah, jadi di sini saya bikin dulu filenya baru, new file ya, login.html. Seperti ini ya. Ini kemudian saya paste-kan ya. Di sini nah barulah kita coba menghapus spasi seperti ini ya. Nah, kemudian kita hapus spasinya dan seterusnya, begitu harus dihapus secara manual seperti ini ya. Kenapa? Karena ya pasti akan bikin error karena itu adalah spasi yang tersimpan di PowerPoint itu sedikit beda yang ada di sini. Begitu. Ya kita mengalah saja sama PowerPoint, jadi kita satu-satu. Nah ini maksudnya dia itu membuat sebuah page. Ini sambil saya ngetik ya, yang bisa membenarkan spasi itu ingin membuat sebuah form username dan login. Begitu. Untuk masalah coding inputannya, stylenya, teman-teman bisa lihat di dokumentasi framework 7. Nah, seperti ini kan bahaya ya teman-teman spasinya ya, maka kita perlu menghapuskan. Itu harus dihapus semuanya ya. Nah, ini belum selesai teman-teman. Masih banyak. Nah, ini kan belum selesai divnya. Kalau teman-teman pakai Visual Studio rapi ya. Kalau misal bisa saja pakai Sublime atau apapun itu bisa. Asalkan spasinya selalu dihapus. Itu ya. Nah, seperti ini misalkan. Hapus. Itu kan. Dan ini saya hapus. Ya, harus memang satu-satu, teman-teman. Ini saya hapus. Saya hapus. Nah, ketika teman-teman tidak menghapus seperti ini dan reload halaman npm-nya biasanya itu akan error. Ya, biasanya akan blank. Karena memang halaman itu rusak ya, teman-teman. Nah, ini saya lagi menghapus. Nah, di situ sudah tercreate ini ya, username dan password seperti biasa, ada label. Kemudian ada inputnya apa. Itu. Kalau teman-teman sudah belajar web programming, sudah belajar HTML, ya pasti sangat terbantu di sini. Itu. Oke. Nah, ini adalah tombol sign in. Nah, ini sign in masih belum ya, teman-teman. Nah, ini kita akan coba login dulu. Nah, ketika sudah bikin login, kita open root-nya dulu. Kita copy paste dari sini aja biar gampang. Jangan lupa membuat rutenya, login. Di sini ada login.html. Nah, kemudian setelah ini selesai, ya setelah ini selesai, nah rencananya ya teman-teman, rencananya itu ketika
kita mau mengakses menu-menu yang ada di ini, saya start dulu ya. Nah, rencananya ketika kita mengakses menu yang ada di sini ya, misalkan ada in theaters ini ya. Nah, dia perlu login terlebih dahulu. Begitu ya, dia perlu login terlebih dahulu. Ya. Nah, maka ketika dia mengakses ini, maka kita cek local storage-nya apakah ada isinya. Nah, untuk itu di app.js ini saya tambahkan di sini ya, pengecekan di semua halaman kecuali halaman indeks. Kecuali halaman indeks, ketika dia menuju ke halaman selain indeks, maka dia akan di redirect ke halaman login. Kalau misalkan dia belum login, caranya seperti ini, dokumen.on page. Nah, tapi di sini kita ganti after in begini. Terus kemudian hampir sama kayak yang page initnya juga. Ini untuk pengecekan ketika kita mengakses sebuah page. Gitu. Page. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek apakah local storage. Nah, ini sudah ada ya, local storage dot username-nya itu kayak siapa kayak yang dot ya. Jika ini itu ada tanda seru ini berarti kebalikannya ya. Jika kosong maka dia akan di redirect ke navigate ke dalam login gitu. Nah, ini. Begitu teman-teman. Oke. Nah, ini saya clear browser dulu ya teman-teman. Saya setting. Untuk pencetakan teman-teman juga harus meng-clear browsernya ya, clear cache lah minimal ya. Cache. Nah, ini saya clear. Nah, ini ya, untuk menghapus sisa-sisa dari browser. Kemudian saya reload. Harusnya ketika saya klik ini, maka dia otomatis ke, nah ini, ke redirect ke dalam form ini. Form login. Ketika ini halaman indeksnya nggak apa-apa ya. Kemudian ketika saya klik in theater misalkan, nah otomatis dia ke direct ke halaman login. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah kemudian saya balik ke PowerPoint dulu ya. Nah kemudian silakan teman-teman ini upload ya di phpMyAdmin-nya. Kalau misalkan belum ada ya. Misalkan kalau belum ada, silakan lakukan seperti ini. Misalkan ubaya.fun phpMyAdmin. Silakan ekspor kalau misalkan tabel tersebut belum ada ya. Kalau misalkan memang belum ada, silakan ekspor yang ini. Silakan copy ya. Terus pastekan ke dalam sini. Diklik dulu hybrid Miftah ya, kemudian dicek dulu di sini user. Oh, master user. Nah, sudah ada, berarti kita tidak perlu menginsertkan ini. Kita tidak perlu melakukan halaman 8 ini. Kalau belum ada ya silakan copy paste di SQL ini. Nah, ini. Begitu, di Go karena saya sudah ada master user. Oke. Nah, terus kemudian ini silakan bikin web service loginnya dulu seperti biasa. Seperti biasa teman-teman bisa melakukan login.php. Nah, kebetulan saya sudah coding ya teman-teman. Sudah coding untuk mempercepat waktu video ya teman-teman, karena tidak akan lama-lama seperti ini. Pastikan ada ini dulu ya. Ini kebetulan saya berada di lokal saya. Ya. Nah, teman-teman wajib menggunakan ubaya.fun seperti biasa. Ini tetap localhost, kemudian hybrid NRP, ya passwordnya ubaya, terus hybrid NRP, begitu ya. Nah terus di sini teman-teman tinggal kopas saja ini. Jadi ini dia akan akan select master usernya. Kemudian di sini kita cek user ID sama user password berdasarkan post nantinya. Betul. Jika dia itu lebih dari 0, jika ada user ID dan password yang diinputkan dari sini ya, maka benar, sukses. Jika tidak maka error. Begitu ya, ini untuk coding login
PHP. Nah, berarti kita perlu menyisipkan action pada waktu sign in ini. Pada waktu sign in ini ya, wait a minute, berarti sign in-nya itu di login ini ya. Ini saya update aja ya, biar tipenya enak ya. Sign in-nya kok nggak keren gini ya. Sign in gitu aja ya. Kita nggak apa-apa ya. Coba saya isi button, terus nggak apa-apa gini aja ya. Saya lupa button fill, coba ya. Reload. Kalau di reload memang tampil indeks teman-teman, tapi ketika kita isiin teater ini maka nah ini, wow, nggak ada isinya ya. Ya sudah, gini aja ya. Saya pakai yang is button aja. Nah, nanti teman-teman bisa explore. Kenapa kok kosong gini ya. Tapi ini gara-garanya ini sih. Coba link item link ini nggak usah lah ya. Nah, seperti ini. Oh, karena ini biru ya, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Coba. Nah, ini sign in. Begitu ya. Oke, kemudian, nah di sini kan ada btn sign in. Begitu, jadi kita bisa membuat btn sign in-nya. Nah, kemudian ini saya bikin di atas sendiri aja ya. If page.name sama dengan login ya. Kok bisa login Pak? Ini saya kasih else ya. Ya karena di page name-nya login dia ya. Di page name ini dia adalah login data name. Data name-nya login, maka di sini itu login. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa seperti biasa ya. Request post dari si web service-nya. Kemudian saya berada di localhost movie API terus login.php. Kalau teman-teman silakan sesuaikan ya teman-teman. Silakan sesuaikan. Oke. Nah, ini kita mau request sebuah post, kemudian nah di sini kita insertkan username-nya. Berarti dengan cara seperti ini. Saya enterkan aja ya, saya enter ini. Nah, kemudian ini saya titik koma biar nggak error ya. Nah, kemudian di sini saya insertkan misalkan user ID. Berarti tadi kan kita pakai apa ini tadi ya? ID-nya username. Maka kita perlu menuliskan di sini. Nah, gini. Tes. Nah, gini. Username seperti biasa ya. Ketika kita mengambil nilai, kemudian kita lanjutkan berarti user password. Ini password.file. Nah, ini untuk parameter yang mau kita kirimkan di web service. Begitu. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi function untuk ketika sukses kan, maka kita perlu function data ini untuk mengambil apakah ini return-nya, hasil return-nya. Begitu ya. Nah, ini saya enter. Ini. Kemudian saya bikin seperti biasa ya, var sama dengan json.parse data. Terus kemudian var result ya sama dengan r result. Nah, seperti ini. Kemudian kita if result sama dengan sukses, maka di sini kita, nah ini ketika sukses maka kita simpan local storage-nya. Local storage dot username sama dengan, nah ini nilainya, gitu ya. Username dot file, ini kurang. Nah, seperti ini. Tadi kita akan simpan username. Kemudian kita balikkan lagi dengan cara pick router.back. Nah, ini. Kita balikkan ke halaman index. Misalkan kita balikkan halaman sebelumnya. Gitu. Nah, jika salah, ya maka kita sisipkan dialog app.dialog.alert. Misalkan username atau password salah. Nah, seperti
Gitu. Ya, mari kita tes. Di sini saya reload. Kemudian saya in theater ini, kemudian langsung, misalkan saya klik, nah ini, langsung salah ya. Ini saya klik submit ya. Kemudian kalau saya isi S dan SSSS, ada dia ya. Sebentar, saya cek dulu. Saya clear. Nah ini sedang lemot ya teman-teman ya. Theater, saya ke konsolnya dulu. Siapa tahu saya ada salah coding ya. Kemudian, oh iya, sorry teman-teman. Nah jadi di sini itu kurang ya, kita kurang menyisipkan BTN-nya. Ah, BTN sign in-nya teman-teman. Lupa, makanya kok dia kok nggak bisa saya klik-klik ini karena ya kita lupa BTN sign in-nya. On. Ini saya kopas ya. Ya, lupa saya ya. Nah, on click. Function. Nah, harusnya seperti ini dulu ya, teman. Nah, seperti ini ketika dia diklik kan submit-nya kan. Hanya kok dia nggak ada. Nah, ini baru kita masukkan tadi yang kita coding. Nih. Kemudian saya, nah ini baru nggak keluar lagi ya, misalkan S. Nah saya cek dulu apakah dia memproses. Nah ini seperti ini tidak ada apa-apa ya, saya lagi button sign in. Nah kurang ternyata saudara. Saya cek, nah saya isi S kan S. Nah, username atau password salah. Nah, tadi kan ya ini Superman. Superman. Ya. Nah, passwordnya SSSS. Nah, langsung sukses dia langsung ke halaman in theater lagi. Seperti itu. Oke? Nah, ini bisa kita balik-balikan. Begitu. Oke? Nah, berarti kita sukses menyisipkan login. Nah, kemudian kita bikin sebuah logout misalkan di sini. Logout ya. Nah, saya mau menambahkan di sini logout, misalkan my account di sini logout. Berarti saya mau kopikan ini ya. New movie misalkan ke bawah sini. Logout. Ini ya. Kemudian ini saya tuliskan langsung ke login ya, teman-teman. Jadi ketika saya itu logout ya, maka saya langsung menuju ke login. Begitu aja. Biar kita nggak bikin event baru. Nah, ketika di login ini ya, kita hapus aja username-nya yang tadi. Gitu. Local storage dot remove item. Nah, ini. Username. Seperti ini, teman-teman. Jadi ketika dia login, maka otomatis dia dihapus session atau local storage username sebelumnya aja. Jadi ketika saya logout, in theater ini kan pasti bisa kan, saya tidak ke redirect lagi ya, tidak ke redirect lagi, kemudian di sini saya logout. Nah, kita logout, nah ini kan berarti kehapus. Coba ya saya reload, dan saya masuk ke in theater, harusnya kebuang. Nah, kebuang. Gitu. Oke. Ini adalah login dan logout. Saya login lagi, sign in. Nah, bisa. Ini nggak kebuang kan? Loh, nggak kebuang saya. Tuh, nggak kebuang. Begitu. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan menambahkan ya di in theaters ini, khususnya in theaters ya teman-teman, bukan yang popular movie. In theater ini, ketika saya klik Avenger ini, maka kita bisa membeli tiket dari Avengers ini. Oke?
Begitu. Untuk in theaters aja, untuk in theaters ya, untuk in theaters bukan popular movie, kita akan tambahkan shopping cart, jadi kayak keranjang. Kita akan tambahkan button beli di bawah itu. Begitu. Saya balik ke PowerPoint dulu ya teman-teman. Ini sudah, ini sudah. Nah ini. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah shopping cart itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama jumlah item. Nah, jumlah item ini adalah jumlah yang menyimpan berapa banyak item tiket yang berbeda film yang dibeli. Jadi misalkan saya mau beli ini Avenger dan Joker, berarti itu ada 2 film. Jumlah itemnya 2. Begitu ya. Saya beli Avenger dan Joker. Nah, tapi ketika datang ke bioskop XS1 gitu kan, kita kan juga bisa satu film itu kan membeli beberapa tiket. Misalkan untuk teman kita, misalkan kita datang 5 orang, berarti satu film ada 5 tiket. Terus Joker ternyata hanya minat 3 orang. Berarti kita sudah pesen dua film, jumlah itemnya 2, kemudian per itemnya Avenger 5, Jokernya 2 atau 3. Ini artinya ini. Berarti di sini X ini adalah kita simpan indeksnya atau ID-nya. Dibeli dari urutan X. Jadi urutan X ini misalkan item X0 itu berarti Avenger, item X ke-1 itu adalah Joker dan lain sebagainya. Nah, untuk skenario ini kita pakai yang ini, in theaters, bukan yang popular movie. Itu ya, pakai yang in theaters, bukan popular movie. Itu. Nah, pseudocode-nya akan seperti ini, teman-teman. Jadi kita cek dulu apakah jumlah itemnya, apakah teman-teman sudah pernah beli tiket. Di hari itu apakah teman-teman beli tiket? Jika tidak, maka kita definisikan dulu jumlah item teman-teman 1. Ya. Kemudian item 0 ID-nya itu adalah ID. Ketika ini submit ya, ketika beli nanti. Berarti kan jumlah itemnya teman-teman 1. Terus kemudian item 0, indeks ke 0 ini film yang pertama, itu kita isi ID atau indeks. Ya. Kemudian tetap di sini ada ID, ada jumlah, kayak teman-teman bikin multidimensional array. Tapi ini terdapat bantuan ID dan jumlahnya berapa. Ini ID ini adalah ID dari film, misalkan Avenger, jumlahnya berapa tiketnya. Gitu. Terus kemudian ada lagi ketika Joker, berarti item 0-nya ganti 1. 1 ID sama dengan ID Joker berapa. Kemudian di sini item 1 jumlahnya berapa. Begitu. Jika sudah ada isinya, jika teman-teman pernah beli, maka kita cek dulu jumlah itemnya berapa, jumlah filmnya. LS jumlah item, ini jumlah film. Terus kemudian pernah ada sama dengan false. Jadi maksudnya di sini kita ada bantuan variabel untuk mengecek apakah teman-teman sudah pernah beli atau tidak. Kemudian kita looping jumlah itemnya ini. 0 to Y-1. Berarti kan jumlah item di sini kan berarti kan 0 sama 1. Begitu ya. Misalkan saya buka Excel. Atau kita langsung coding aja ya. Kita langsung coding. Jadi ini intinya kita akan menyimpan satu film itu berapa tiketnya. Misalkan Avenger berapa tiketnya. Terus Joker berapa tiketnya, jumlah tiketnya. Gitu. Ini. Gitu. Oke. Jadi seperti ini. Misalkan item 0 ID-nya Joker, item 0 jumlahnya 2. Terus lagi item 1. Ini 1 ini berubah sebanyak jumlah filmnya yang dipesan. Bukan jumlah tiket ya, jumlah film. Gitu. Nah, codingnya seperti ini. Begitu, teman-teman bisa copy paste saja ya. Jadi ini kita copy paste di atas sini. Di atasnya sini aja ya, saya copy paste. Karena itu adalah sebuah function. Jangan lupa untuk menghapus ininya. Untuk menghapus ID-nya. Nah, seperti ini.
Jadi kita cek dulu apakah local storage dari jumlah itemnya kosong. Ketika submit ya, jika iya maka di defaultkan jumlah itemnya berarti 1, filmnya ya. Kemudian item 0 ID-nya ini adalah ID ini dari parameter. Kemudian item 0 jumlah, itu jumlahnya berapa yang teman-teman mau simpen. Gitu. Oke, terus kemudian ini saya kopikan ya. Saya copy, saya pastekan di sini. Tapi tetap teman-teman harus hapus manual seperti ini ya, karena ini adalah penting untuk keselamatannya, teman-teman harus menghapus. Nah ini jika saya sambil terangkan ya, jika local storage-nya itu keisi, misalkan sudah terjadi pembelian sebelumnya, maka ada variabel y local storage jumlah item, itu kita ambil jumlah itemnya berapa, begitu. Ya, misalkan ada 2 film ya berarti isinya nanti y-nya 2. Kemudian kita putar per filmnya. Gitu. Kita looping ini ya, for ya. Kita looping perulangan ya. Misalkan ada Avenger sama Joker, kemudian kita ambil. Nah, ini bahaya. Nah, ini. Kemudian di sini kita ambil IE-nya. Begitu. Nah, kita cocokkan apakah item EID ini sama dengan ID. Jadi maksudnya ini itu adalah apakah local storage index ke 0 ini adalah Joker. Misalkan kita mau tambah lagi filmnya Joker gitu ya. Tambah tiket. Misalkan aduh teman saya juga pengen nonton Joker. Nah, maka di sini ketika sama-sama Joker ID-nya, kita tambahkan jumlahnya. Kita plus 1 di sini artinya. Jadi yang tadinya kita film Joker itu 2 tiket menjadi 3 tiket, itu ya. Tuh. Nah, jika adanya false dalam artian ini jika ternyata di local storage belum beli Joker. Tadi kalau ini kan jika dia itu masuk Joker, jika kita mau menambah film, mau menambah tiket dari Joker, karena Joker sebelumnya sudah dibeli. Nah ini jika filmnya belum dibeli, maka masuk di sini, begitu. Oke, seperti ini. Ini untuk fungsi add tiket. Jadi ketika submit add tiketnya, begitu. Oke, kemudian kita tambahkan di sini ya. Di sini itu adalah ini khusus in theaters ya, ingat ya. Nah di sini button beli. Berarti saya ini adalah detail movie ya. Berarti saya cek di detail movie. Detail movie. Nah, di sini saya tambahkan aja di sini. Berarti saya tambahkan di sini ya. Detail dot append ya. Ini saya versi gampangannya aja, versi gampang. Versi gampang. Jadi di sini kita mau bikin sebuah button misalkan ya. Di sini misalkan button class. Ini saya tutup dulu ya. Button. Nah, class button fill agar ada gorengnya. Nah, kemudian di sini ada on click-nya, kelasnya teman-teman, JavaScript-nya atau ya di sini JavaScript-nya di sini. Jadi saya tambahkan etiket. Ini etiket ini memanggil function yang sudah kita bikin. Nah, di sini kita sisipkan di sini ID, teman-teman. ID sini adalah di ini ID. Ketika detail movie ini kan kita kan ngambil ID ya, teman-teman. ID kan. Nah, ketika ini saya klik kan berarti ngambil ID ya. Saya close. Nah, ini ada ID 0 di bawah sini ya. Ini di bawah sini kan ada ID 0, ini ID 1 ya. Gitu. Terus kemudian di sini detail movie-nya ID gini kan. Nah, ini kita cek kenapa ini ada ini ya. Nah, di sini kita sudah menambahkan button beli. Harusnya di sini ada beli. Ini saya kasih color-nya apa ya? Color green gini aja ya, atau blue. Green aja deh, biar beda ya. Green. Maka kita coba harusnya di detail movie ini in theater Avenger
Ini harusnya ada, nah ini beli gitu. Oke ya, ini versi nah di sini ada beli begitu. Oke, nah ketika kita beli harusnya itu dia itu menyimpan local storage jumlah item. Nah, untuk itu, untuk tampilannya maka kita akan bikin di sini itu keranjang gitu ya. Card misalkan. Card gitu kan ya. Kemudian kita akan bikin cardnya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin satu buah file baru yang namanya card.html gitu ya. Nah, card.html kemudian saya mau lihat dulu ya. Saya mau lihat di sini, saya kopikan aja teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin sebuah table. Untuk melihat tabelnya, teman-teman bisa melihat dokumentasi di sini. Nah, berhubung saya ini ada coding di sini, maka saya kopikan aja, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu ini saya kopikan semua dulu ya. Nah, oh ternyata cuma segini aja, tapi saya mau menambahkan seperti di profile ini dulu ya. Di profile, nah, kemudian ini saya masukkan di sini. Ctrl X, saya masukkan di sini ya. Nah, ini itu terus kemudian baru saya benarkan ininya, spasinya. Itu ya, ini akan menampilkan list dari jumlah list dari film yang teman-teman beli beserta jumlahnya. Jadi ada film Avenger itu kan dia masuk ke indeks ya. Kemudian dia ada jumlahnya berapa gitu. Oke. Jadi coba kita lihat dulu. Nah, ini saya mau membenarkan ini. Ini saya ganti card ya. Terus ini saya ganti juga card. Itu. Untuk itu jangan lupa tambah rutenya di sini. Lalu begitu ya, teman-teman. Card di sini card. Ya, terus kemudian kita tambahkan di sini kita tambahkan isiannya. Berarti kita perlu menuliskan di sini itu, nah di sini card gitu kan. Saya else if di bawah sendiri ya. Else if page.name sama dengan card, sama dengannya harus 2 ya. Card. Nah, maka di sini kita perlu codingkan untuk menampilkan cardnya. Jadi seperti ini misalkan var body gitu aja ya. Jangan isi body gini biar sama ya. Biar nanti tidak ada kedobelan. Nah, terus kemudian di sini kita akan meloopingkan local storage-nya. I0 kemudian I kurang dari local storage. Nah, ini ya. Kayak sama kayak ketika menambahkan dot jumlah item. Terus kemudian I++, looping normal. Kemudian kita ambil judulnya misalkan ya. Kita masukkan ke dalam judulnya. Begitu dengan cara isi body ya. Plus kita bikin TRTD-nya begitu ya. TRTR. Terus kita masukkan misalkan di sini, ini masih judul ya. Nah, berarti untuk ngambil judulnya kita ambil movies. Nah, ini saya untuk ya project saya itu movies ini ya khusus untuk movies yang ini, var movies. Tapi ketika saya pakai yang popular movies, terus detail movie, itu saya bikin baru yang namanya movie API. Misalkan popular movie, terus detail movie 2 ini saya bikin variabel baru, var movie API. Nah, jika teman-teman di sini pakai yang movies,
Ya teman-teman ganti seperti saya ini ya, var movie eye semuanya. Tapi ya dengan catatan ininya ganti semuanya, movie eye, movie API, begitu ya. Ketika ini diganti movies ya berarti ganti movie semuanya. Kalau movie API ya di sini movie API juga ya. Nah kebetulan kalau saya ini moviesnya ini ya sudah Pak khusus untuk yang ini ya, khusus untuk area yang movie ini, movie.push gitu. Nah kemudian di sini, nah tinggal kita arraykan saja kan kita kan sudah dapat ID-nya ya. Local storage item tadi kan item. Nah, item underscore underscore. Nah di sini kita plus i ya, kemudian plus gini underscore id gitu kan. Nah id terus kemudian kita ambil judulnya, nah seperti ini gitu. Terus kemudian kita isi bodinya begitu ya, isi body plus. Nah, seperti ini, kemudian kita isi trtd-nya. Begitu. Td class, kita tutup td ya biar. Nah, ini kita bikin sebuah kayak table trtd, begitu ya. Jadi kan kita sudah siapkan tabelnya di dalam card HTML ini ya. Nah, ini kita isi di sini. Body card-nya. Gitu ya. Klik label shell. Terus kemudian di sini isinya adalah judul ya. Judul. Terus kemudian kita isi lagi di sini TD-nya ya, teman-teman. TD lagi untuk jumlahnya. Sama, kelasnya sama. Tapi ini kelasnya khusus yang numerik ya, karena itu kan ya itu masalah CSS aja sih sebenarnya ya teman-teman. Misalkan jumlah lah, berarti kalau jumlah bisa langsung kita sebenarnya bisa juga di sini var jumlah ya. Sama dengan local storage item plus sama ya, plus i plus ini terus thread jumlah. Nah seperti ini, daripada kita menuliskan di sini jumlah. Nah, jumlah. Oke, nah kita sudah membuat isi badinya. Kemudian kita isikan ke dalam chartnya. Begitu. Isi body. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk mengisikan di chartnya. Card. Gitu. Nah, kemudian di sini saya masukkan, di sini saya bikin seperti ini aja ya. Saya masukkan di tiket class color black ref. Akan di sini tadi ada ya, card. Nah, ini masuk ke tiket ya. Nah, card. Kemudian coba saya reload, semoga ini tidak error. Nah, di sini tiket. Saya ancang-ancang di konsolnya ya. Tiket. Nah ini masih kosong, berarti kita cari dulu penyebabnya. Oh ya, kita belum melakukan beli ya. Nah, jadi kalau belum melakukan beli ketika tiket ini masih kosong, betul ya. Kemudian coba saya beli dulu ya di Theaters Avenger, ini saya klik. Gitu ya, saya klik. Kemudian di sini saya coba tiket. Nah, sukses teman-teman. 1. Gitu. Oke, begini ya, karena tadi ketika kita beli, mana ya, BTN beli ya, mana ya, tadi saya itu nambah di detail movie. Nah ini ya kita tambahkan etiket ini ya, coba di etiket, jadi kita sudah sukses menambahkan. Ini misalkan saya kasih di sini aja ya, pp biar enak ya. app.dialog.alert sukses beli movie, sukses beli movie ini misalkan ya, biar enak, biar ada notifnya. Nah ketika saya reload, saya tiket tetap kesimpan teman-teman, karena itu adalah
Nah, misalkan Joker, saya beli. Nah, sukses beli movie ini. Terus saya beli lagi. Sukses beli movie ini, saya beli lagi. Nah, ketika saya cek di cart, harusnya Joker ini 3. Nah, kita sudah menambahkan, sukses menambahkan local storage dan menampilkan ke dalam cart. Begitu. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke exercise. Jadi kalau misalkan teman-teman ada error atau mengalami kendala, silakan chat di Hangout beserta screenshotnya, errornya, terus kemudian inspect elemen, ya, errornya silakan kirim, kemudian app.js dan halaman tersebut, kemudian PHP-nya. Nah, untuk exercise-nya ini silakan teman-teman tambahkan tombol hapus pada table card, ya. Jadi di table itu teman-teman ada hapus tiket, di mana apabila tombol itu ditekan akan menghapus item pada baris tersebut. Apabila ada item-item di bawahnya, maka item-item di bawahnya akan naik urutan itemnya. Begitu. Jadi misalkan di sini itu silakan tambahkan di sini tombol hapus. Ketika saya hapus Avenger, maka Jokernya ke atas. Dan local storage-nya akan kehapus yang Avenger. Begitu. Dikumpulkan seperti biasa. Dikumpulkan dan teman-teman bisa lihat di ULS untuk deadline-nya. Begitu. Ini lama pekerjaannya saya undur menjadi +1. Oke, bobot NTS-nya adalah 10%. Begitu. Oke. Sekian dari video pembelajaran ini. Tetap jika ada pertanyaan silakan chat saya di Hangout. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.